Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menyambut hari Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku, minggu depan pemerintah merencanakan mengadakan PSBB kembali untuk khusus wilayah Jawa dan Bali, tentu dengan mempertimbangkan banyaknya kasus-kasus positif COVID yang terjadi di masyarakat kita. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya bagi kita, warga GKJW Jemaat Sidoarjo, untuk tetap taat pada protokol kesehatan. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Yayasan GKJW, yaitu Dr. Irwan dari GKJW Jemaat Sukolilo, menyatakan bahwa pada saat sekarang ini tidak hanya dibutuhkan 3M, ya, tetapi juga dibutuhkan 5M. 3M biasanya kita pahami sebagai memakai masker, rajin mencuci tangan, demikian pula dengan menjaga jarak. Ditambah dengan 2M, yaitu menjauhi kerumunan dan juga menghindari mobilitas. Saudara, memang kita cukup prihatin mengapa sampai dengan saat ini COVID-19 masih belum terkendali, dan COVID-19 begitu dekat dengan kita, khususnya warga GKJW Jemaat Sidoarjo. Sudah ada 3 warga jemaat yang dimakamkan dengan protokol COVID-19, ya, khususnya di awal-awal bulan Januari tahun 2021. Karena itu dalam kesempatan yang baik dan kesempatan yang indah ini, khususnya di bulan penciptaan GKJW, mari kita bersama-sama merawat dan berbagi kehidupan dengan kita menerapkan dengan sungguh-sungguh 5M tadi, sehingga kita semua dapat diberi kekuatan, diberi kesehatan, kita semua juga memberi kebaikan bagi sesama kita, agar supaya kesehatan itu menjadi milik kita bersama. Saudaraku sekalian yang terkasih, ibadah minggu pada hari ini sebagai ibadah bulan penciptaan pada minggu yang kedua di bulan Januari ini akan dilayani oleh Pendeta Dwi Cahyono dari GKJW Jemaat Sidoarjo. Saudaraku, mari kita sambut ibadah minggu pada hari ini, Minggu 10 Januari, dengan penuh sukacita, karena Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita, dan kita bersama-sama dipanggil untuk tetap merawat dan juga berbagi kehidupan dengan sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam Patunggilan. Saya Dwi Cahyono, Pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sidoarjo Pare, Majelis Daerah Kediri Utara 1. Bersama dengan Majelis Jemaat GKJW Sidoarjo, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara warga Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, untuk bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan, membangun ibadah minggu di bulan penciptaan hari ini. Mari kita siapkan hati kita masing-masing memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan memberkati.
Salam Patunggilan. Selamat datang kepada warga jemaat dan tamu dalam mengikuti ibadah minggu pada saat ini, di mana pada saat ini ibadah minggu menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati dan pikiran kita, kita masuk di dalam ibadah minggu pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara kami undang untuk bangkit dan berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita mengambil saat teduh, kita menyiapkan hati kita dan berkata yang demikian. Ibadah minggu saat ini adalah ibadah kita di bulan penciptaan. Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya sungguh baik, maka menjadi tugas dan panggilan kita untuk menjaga, memelihara dan melestarikan alam ciptaan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita wujudkan cinta kita kepada Tuhan dengan peduli terhadap kelestarian alam di sekitar kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara, mari dalam mengawali ibadah minggu pada saat ini, kita akan memuliakan nama Tuhan, memakai kidung jemaat 323, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Sinar Fajar yang Baka. Sinar fajar yang baka, sinar dari terang ilahi, pagi ini biarlah kau terangi hidup kami, dan halaukan segenap yang gelap. Embun di pagi terang, membasahi tumbuhan. Oh, segarkan yang gersang, hati kami kau hiburkan. Umat-Mu hidupkanlah selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita mengambil saat teduh, menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah saat ini. Kita lakukan ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Ibadah minggu pada bulan penciptaan saat ini, kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema ibadah minggu pada bulan penciptaan saat ini adalah berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan bersama-sama kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 385 bait 1 dan 2, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah Sang Pencipta semesta menghendaki agar kita mencintai alam ciptaannya. Namun, seringkali kita belum mampu menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama ungkapkan pengakuan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jika saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan hidup untuk kami. Bahkan saat ini Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga dengan kekuatan dan kesehatan pemberian-Mu itu, kami bisa membangun ibadah minggu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Engkau tidak hanya menempatkan kami di dunia ini, di antara keluarga kami, tetapi Engkau juga memberikan lingkungan kepada kami, alam yang begitu indah sebagai sesama ciptaan kami. Semuanya itu untuk kelangsungan hidup kami, dan kami Engkau panggil untuk merawat, menjaga, memelihara dengan penuh tanggung jawab. Namun, kami menyadari bahwa seringkali kami mengabaikan panggilan-Mu itu. Kami masih belum mampu untuk menghargai sesama ciptaan Tuhan yang Engkau tempatkan di antara kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami saat ini memohon belas kasih dan pengampunan-Mu, karena kami seringkali abai, karena kami seringkali melupakan panggilan Tuhan di dalam hidup kami untuk ikut menjaga, melestarikan alam di mana Tuhan menempatkan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Sucikanlah kami dari dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkanlah kami untuk menghampiri tahta kudus-Mu melalui ibadah yang kami bangun saat ini. Inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan. Sungguh pengampunan-Mu yang sangat kami harapkan, karena kami manusia yang penuh dengan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus, doa dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah ketika kita mau mengakui dengan sungguh-sungguh dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kita lakukan, dan kita memohon pengampunan Tuhan, Tuhan kita baik adanya, Ia akan mengampuni kita. Pengampunannya dinyatakan melalui anugerah yang diberikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri, kita terima anugerah Tuhan sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 80 ayatnya yang ke-20 yang disaksikan demikian. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita semuanya. Mari kita sambut anugerah Tuhan tadi dengan bersama-sama. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 387, baitnya yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi
teruskan hingga akhirnya kelak. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Adapun kesaksian firman yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini akan dibacakan oleh anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita melalui doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mengurapi kami, sehingga apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan kami baca saat ini, hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Jadikanlah hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur untuk taburan benih firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini disiapkan di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Kita baca ayat yang keempat sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan saling mengaku dosanya. Mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat yang ke-11, lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan disebut berbahagia setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita pada saat ini, berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa telah menjadikan hubungan kita dengan Tuhan mengalami kerusakan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan begitu dekat, begitu harmonis. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kedekatan itu menjadi rusak. Di dalam Kejadian pasal 3 disebutkan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka diusir oleh Tuhan Allah dari Taman Eden. Hal ini tentu menyebabkan manusia menjadi jauh dari Tuhan. Padahal
manusia itu berasal dari Tuhan. Tuhan itu sumber kehidupan kita. Kalau bukan karena Tuhan, bagaimana kita bisa hidup? Dan nanti kita juga akan berpulang kembali kepada Tuhan. Jika hubungan antara manusia dengan Tuhan dibiarkan tetap jauh, maka manusia pasti akan celaka. Manusia pasti akan binasa karena jauh dari sang sumber hidup itu. Karena itu, hubungan yang rusak atau yang jauh ini perlu untuk dipulihkan, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu bisa balik seperti semula, dan kita bisa kembali dekat dengan Allah. Bahkan kita bisa menjadi milik Allah. Lalu pertanyaannya, siapa yang memulihkan hubungan kita yang sudah rusak ini? Yang jelas, dari pihak kita manusia, perlu ada itikat baik dan keterbukaan. Dan tentu saja dari pihak yang lain, dalam hal ini adalah Tuhan. Kita perlu pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan memulihkan hubungan yang rusak tersebut melalui pengampunan yang sudah diberikan kepada kita manusia. Tuhan sudah berbaik hati kepada kita manusia. Kebaikan Tuhan itu ditunjukkan dengan kesediaannya untuk memanggil dan mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita. Melalui pengampunan itu, kita yang telah jauh dari Tuhan karena dosa, bisa kembali menjadi dekat dan menjadi milik Tuhan. Panggilan Tuhan ini diantaranya diserukan oleh Yohanes Pembaptis, sebagaimana yang ada di dalam bacaan kita tadi. Yohanes Pembaptis menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Melalui seruannya tadi, Yohanes Pembaptis menginginkan agar orang-orang yang mendengar seruannya mau melakukan perubahan hidup secara pribadi seutuhnya. Perubahan itu harus didorong oleh keinginan sendiri tanpa ada yang memaksakannya. Semuanya itu harus bersumber dari pikirannya sendiri, yaitu perubahan karena adanya kesetiaan kepada Tuhan. Perubahan yang timbul karena kita mengasihi Allah. Seruan Yohanes Pembaptis ini ternyata sangat menarik perhatian orang banyak. Itu terbukti dengan datangnya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem untuk mengaku dosa mereka, dan mereka menginginkan dirinya untuk dibaptis di Sungai Yordan. Mereka datang dengan kesadaran sendiri, tidak ada yang memaksa mereka. Mereka dengan sukarela memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Bukan hanya orang banyak yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Di antara orang banyak itu, Yesus juga hadir, memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Yesus datang untuk dibaptis bukan karena dia butuh pengampunan dosa. Pembaptisan Yesus adalah merupakan tanda persetujuan adanya gerakan perubahan hidup untuk kembali kepada Allah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Persetujuan yang ditampilkan oleh Yesus itu juga mendapat legitimasi dari langit sebagai simbol pernyataan Allah. Jadi, supaya kita mendapat pengampunan dari Tuhan Allah, maka di dalam hidup kita harus ada perubahan.
perubahan untuk kembali kepada Allah. Untuk melakukan perubahan itu, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kebersihan lingkungan rumah kita, lingkungan gereja, kesadaran pelestarian lingkungan hidup di sekitar rumah dan gereja kita, membuang sampah pada tempatnya. Memang hal-hal tersebut terkesan kecil dan sepele, tetapi melalui dari hal itulah kita dilatih untuk melakukan perubahan pikiran, perubahan tindakan, dan perilaku yang lebih besar. Perubahan perilaku dari yang sebelumnya tidak peduli akan kebersihan lingkungan menjadi peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dari yang sebelumnya tidak peduli, lingkungan menjadi lebih peduli kepada lingkungan kita. Melalui itu, kita akan mengalami perubahan yang mampu membawa kepada pertobatan yang lebih besar. Pertobatan inilah yang akan mendatangkan pengampunan Tuhan. Dan pengampunan itulah yang akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita akan menjadi kembali dekat. Hubungan kita dengan Tuhan akan kembali menjadi harmonis, dan bahkan pengampunan itulah yang akan menjadikan kita menjadi milik Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan untuk bisa menjadi milik Tuhan adalah merupakan berkat terindah. Karena saat kita menjadi milik Tuhan, berarti kita tidak lagi jauh dari Tuhan, melainkan kita sudah dekat dengan Tuhan. Hubungan kita sudah kembali harmonis dengan Tuhan. Kedekatan dan keharmonisan hubungan inilah yang dapat menjadikan kita mengalami keselamatan yang sejati, keselamatan yang sesungguhnya dari Tuhan. Karena itu, mari kita terus berjuang dan berusaha menunjukkan itikat baik kita untuk menjadi milik Tuhan dengan melakukan perubahan hidup untuk kembali kepada Tuhan Allah kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh selesai, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam hidup dan kehidupan kita melalui persembahan. Sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ada firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang kedua yang begini firman-Nya. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Untuk mengiringi di dalam kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan memakai kidung jemaat nomor 335 baitnya yang pertama. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar. Akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita akan berdoa syafaat, serta kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita himpun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kami membangun ibadah minggu pada saat ini, Tuhan. Karena penyertaan-Mu itulah kami bisa membangun ibadah dengan penuh kekuatan dan keselamatan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami hayati pada saat ini. Tuhan kiranya menyempurnakan pengertian kami akan firman-Mu, supaya apa yang kami mengerti, apa yang kami pahami, bukan berdasar pengertian kami manusia, tetapi semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kami berupaya untuk melakukan firman-Mu, apa yang kami upayakan di dalam kehidupan kami, mampu membawa kehidupan kami semakin dekat, semakin terarah kepada Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya yang sampai dengan saat ini masih harus mengalami pandemi karena virus corona. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami semuanya untuk bisa ikut mencegah perkembangan virus ini dengan hidup disiplin, mengikuti protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, supaya
dengan kedisiplinan hidup kami itu, kami bisa menunjukkan rasa cinta kasih kami, bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, dan juga menunjukkan keikutsertaan kami di dalam menghentikan perkembangan virus corona ini. Kami berdoa untuk para medis, mereka yang terus berjuang berupaya untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, khususnya karena terpapar virus corona. Kepadamu kami memohonkan kekuatan untuk mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan kekuatan kesehatan kepada semua para medis yang terus berjuang, berusaha untuk menolong mereka yang sakit, supaya perjuangan dan usaha mereka mendapat hasil. Kami serahkan usaha-usaha mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkatinya. Kami berdoa untuk gerejamu, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan, jemaat-jemaat yang ada di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan, majelis daerah yang ada, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Kami serahkan kepada Tuhan dan kami memohonkan kekuatan agar kami mampu melakukan setiap program kegiatan yang telah kami rencanakan dengan penuh bijaksana. Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Pergumulan terkait dengan persoalan keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan, ataupun persoalan-persoalan yang lainnya. Biarlah Engkau yang senantiasa memampukan mereka untuk bisa menghadapi pergumulan hidup itu. Terlebih Tuhan menerangi hati pikiran mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap pergumulan yang mereka alami, sehingga mereka bisa keluar dari pergumulan hidup itu. Jangan biarkan pergumulan yang mereka alami mengalahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Demikian pula mereka yang menderita sakit dan telah berupaya untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha mereka, sehingga mereka bisa kembali pulih dan sembuh. Tuhan, kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami mohon kepadamu kemampuan, kekuatan, penyertaan, supaya kami bisa menghadapi perjalanan hidup, terlebih menghadapi berbagai macam persoalan yang bisa kami alami, yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan persoalan-persoalan yang ada mengalahkan iman percaya kami, sehingga semuanya itu bisa membuat kami menjauh dari Tuhan. Namun, biarlah kekuatan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan memampukan kami untuk tetap setia kepadamu di dalam menjalani hari-hari kami. Demikian juga persembahan yang sudah kami himpun, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan, menguduskan, dan memberkati supaya persembahan ini bisa dipakai menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan yang ada di dunia melalui pengelolaan majelis jemaat,
Kiranya Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat, supaya pengelolaan itu bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab, terlebih tanggung jawab kepada Tuhan, Sang Empunya Gereja. Demikian ya Tuhan, doa dan pengharapan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami, sebagaimana yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara, dipersilahkan untuk bangkit dan berdiri. Mari kita bersama-sama melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Mari kita berkomitmen untuk ikut menjaga, memelihara, dan ikut melestarikan alam lingkungan ciptaan Tuhan, menjalani kehidupan dengan tenang, serta menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Kidung Jemaat 396 baitnya yang kedua, Yesus segala-galanya, kita nyanyikan. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Jemaat yang dikasih Tuhan, satukan hati pikiranmu, arahkanlah kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.